Bab 141, semuanya sudah dimengerti, dan tidak perlu kata-kata. 5. Shen Yanxiao tidak percaya bahwa guru-guru dari Akademi Saint Laurent akan mengabaikan celah sebesar itu. Bagaimanapun, dia tidak terlalu bersemangat untuk mencari target berikutnya, jadi dia mungkin juga mengamati situasi tim Chaosu dari jauh. Tepat ketika Chaosu dan timnya memiliki mentalitas penuh harapan karena mereka percaya bahwa mereka dapat berhasil menghindari kesulitan mereka. Seorang pria parubaya berjubah hitam dengan tongkat kayu muncul di pintu masuk gua. Kemunculan lelaki parubaya itu secara tiba-tiba langsung menarik perhatian para pemuda yang tengah berdiskusi tentang bagaimana cara mengumpulkan bahan-bahan obat. Li Xiang memucat saat melihat pria parubaya itu. "Guru Kangxi," seru Li Xiang dengan cemas. Chaosu dan yang lainnya juga gemetar saat melihat pria itu. Pria di depan mereka bukanlah orang asing. Dia adalah guru Kangxi yang sebelumnya telah membawa mereka ke hutan tersembunyi, dan dia juga bertanggung jawab atas nilai mereka dalam ujian. Tidak hanya itu, Kangxi juga merupakan guru dari divisi Magus, dan kebetulan dia adalah guru Li Xiang. Kenapa kamu ada di sini?" Li Xiang menatap guru Kangxi dengan perasaan bersalah, dan tanpa sadar dia ingin menutupi kekosongan di dadanya. Tatapan mata Kangxi yang dalam menyapu semua orang sebelum dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. "Aku di sini untuk membawa kalian keluar dari hutan tersembunyi." "Apa?" Perkataan Kangxi mengejutkan Li Xiang dan anggota kelompoknya. Apakah Kangxi sudah menemukan fakta bahwa mereka semua telah kehilangan lencana mereka? Tampaknya mustahil karena tidak ada satupun dari mereka yang menghancurkan kristal sinyal. Seolah-olah dia telah menebak pikiran mereka, dan Kangxi menjawab mereka dengan nada meremehkan, "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak memiliki metode lain untuk mengetahui apakah kamu telah didiskualifikasi dari ujian jika kamu tidak menghancurkan kristal sinyal? Kamu terlalu naif." Li Xiang dan yang lainnya menelan ludah. Bahkan Chaosu yang paling sombong pun tidak berani bersikap tidak sopan di depan Kangxi. "Tidakkah kau menyadari bahwa guru-guru yang bertanggung jawab untuk memimpin para siswa ke hutan tersembunyi untuk ujian ini semuanya berasal dari divisi Magus?" Kangxi terus menatap kelima ekspresi gugup itu saat berbicara. "Sebelum kau memasuki hutan tersembunyi, aku sudah memberikan lapisan sihir persepsi pada lencanamu. Begitu semua lencanamu meninggalkan tubuhmu, aku akan segera diberitahu." Ketika mereka mendengar kata-kata Kangxi, mereka seperti disiram air dingin. Harapan terakhir yang dipegang tim akhirnya membawa keputusasaan bagi mereka. "Guru Kangxi, tolong dengarkan aku. Itu kecelakaan. Itu semua salah Chaosu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pernah kehilangan lencanaku." Li Xiang berjalan ke arah Kangxi dengan tergesa-gesa sambil berusaha menebus kesalahannya. "Guru Kangxi, tolong beri kami waktu lagi. Kami mungkin hanya kehilangan lencana kami di suatu tempat di dalam gua. Tolong beri kami waktu untuk mencarinya." Meng Yiheng juga buru-buru berbicara. Kangxi tertawa muram. Sambil menatap para siswa yang berjuang itu, dia berkata dengan dingin, "Menyerah saja. Dengan sihir persepsi yang telah kugunakan, sihir itu tidak akan terpicu jika lencana itu berada di suatu tempat dalam radius 10 meter milikmu. Aku telah merasakan alarm itu, jadi aku dapat memberitahumu sekarang bahwa lencanamu tidak lagi berada di dalam gua. Seluruh gua itu, paling banyak, hanya berukuran belasan meter persegi. Selain itu, tim Chaosu tersebar di sekitar gua. Jika lencana mereka masih ada di dalam gua, mereka pasti sudah merasakannya." Penjelasan Kangxi bagaikan hukuman mati bagi Chaosu dan timnya. Kelima pemuda yang bersemangat itu langsung kehilangan semangat seperti terong yang layu. Bab 142, semuanya sudah dimengerti, dan tidak perlu kata-kata. 6. Shen Yanxiao berada di luar gua, dan dia menjulurkan lidahnya ke arah Kangxi dengan kekanak-kanakan ketika mendengar apa yang dikatakannya. Dia berada sekitar puluhan meter dari kelompok itu, dan jika dia sedikit lebih dekat dengan mereka, lencana di cincin antariksanya akan merespons. Untungnya, dia memutuskan untuk tetap tinggal dan mengamati situasi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah tahu bahwa lencana yang dimilikinya memiliki efek seperti itu. Saat Shen Yanxiao berpikir apakah dia harus mundur dengan burung vermilion, Kangxi mengeluarkan 4 botol ramuan biru muda. "Ini adalah penawar racun untuk menghilangkan efek ramuan sebelumnya. Minumlah sekarang dan ikuti aku keluar dari hutan tersembunyi." Mata Shen Yanxiao langsung berbinar saat dia menatap tanpa berkedip ke arah 4 botol ramuan di tangannya. Sungguh beruntung.
Dia bahkan tidak perlu meluangkan waktu untuk mencari penawarnya. Dia tidak menyangka guru-gurunya akan membawa penawarnya. Shen Yanxiao terus menatap situasi tersebut. Selain Sang Guan Xiao, keempat anggota lainnya meminum ramuan biru muda tersebut. Hanya butuh beberapa saat sebelum keempat wajah yang kelelahan itu segera pulih kembali. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tim kuat yang dipimpin oleh 3 siswa terbaik di berbagai divisi akan tersingkir di awal hari kedua. Yang paling membuat mereka kesal adalah mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka kehilangan lencana mereka, bahkan sampai Kang Xi memimpin mereka keluar dari hutan tersembunyi. Cao Su berperan besar dalam hilangnya lencana mereka, meskipun dia tidak mengakuinya. Itulah sebabnya keempat anggota lainnya menyimpan dendam terhadapnya. Adapun si pelaku yang dengan sendirinya memusnahkan tim super itu, Shen Yanxiao sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Dia tidak hanya berhasil menemukan keajaiban yang terkandung dalam lencana tersebut, tetapi dia juga menemukan kesempatan untuk memperoleh penawarnya secara gratis. Sekalipun dia tidak peduli dengan nasib rekan-rekan babinya, dia tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan mereka yang terjebak dalam jurang penderitaan seperti kacang dalam kulitnya. Akan tetapi, bagaimana dia bisa mendapatkan penawarnya dari seorang guru, itu masalah lain. Shen Yanxiao berkeliaran di hutan tersembunyi selama setengah hari dan bertemu dengan beberapa siswa Akademi Saint Laurent yang tersebar. Sebagian besar dari mereka terlibat dalam perkelahian liar skala kecil satu sama lain di mana anak panah ajaib memenuhi langit, dan suara keras mencemari hutan tersembunyi yang tenang. Selain siswa-siswa tersebut, dia tidak melihat guru lain dari Akademi Saint Laurent. Dia menyadari bahwa para guru hanya akan memasuki hutan tersembunyi jika siswa dari tim mereka telah didiskualifikasi dari ujian. Mereka tidak akan mengganggu ujian jika tidak. Shen Yanxiao hanya perlu memikat satu guru ke dalam hutan sehingga dia dapat memanfaatkan situasi itu. Begitu seorang guru memasuki hutan tersembunyi, dia akan memiliki banyak cara untuk mencuri 3 penawar racun dari cincin luar angkasa guru tersebut secara diam-diam. Dia membutuhkan cara untuk mengelabui guru agar mau masuk hutan, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mendiskualifikasi tim lain. Shen Yanxiao menghela napas dan berbisik, "Saya sangat menyesal tentang ini." Saat dia mengambil keputusan, dia segera menemukan target yang dia butuhkan agar rencananya berhasil. Tim tersebut terdiri dari 1 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Setelah perjalanan panjang, para wanita tersebut memutuskan untuk berendam di sumber air panas. Mereka telanjang di sumber air panas tersebut, dan satu-satunya siswa laki-laki harus memegang lencana dan pakaian mereka saat mandi. Siswa laki-laki tersebut berjongkok di balik pohon besar sambil menghirup aroma manis dari barang-barang yang ada di tangannya. Bab 143, Menangis. Aku bukan pencuri. 1. Penerjemah, Henye Translations Editor, Henye Translations. Tidakkah menurutmu kata-katamu sangat tidak tulus? Burung vermilion berjongkok di samping Shen Yanxiao, dan tubuhnya yang kecil membentuk seperti bola saat jari-jarinya yang kecil menggambar lingkaran di tanah. Siapa di antara mantan tuannya yang bukan penguasa yang kuat dan terkenal? Namun, tampaknya Shen Yanxiao tidak memiliki kesamaan seperti itu dengan mereka. Tidak ada pertempuran yang sengit, dan dia bahkan suka melakukan trik kotor untuk mengalahkan lawannya dalam kemenangan yang mudah. Itu merupakan pukulan bagi egonya. Bisakah dia memberinya kesempatan untuk pamer? Dia hanya ingin menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama hingga keinginan burung vermilion terwujud. Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Shen Yanxiao menatap seorang anak gemuk yang berjongkok di bawah pohon sambil menggambar lingkaran-lingkaran yang tampak jahat. Tatapannya itu membuat bulu kuduknya berdiri. Apa yang kau inginkan? Burung vermilion sedikit menggigil karena tatapannya. Trik kotor Shen Yanxiao yang tercela dan tak tahu malu telah meninggalkan pengalaman traumatis yang menghantuinya. Saat dia memikirkan bagaimana Shen Yanxiao menipunya untuk memasuki tubuhnya, burung vermilion tidak bisa menahan gemetar mengingatnya. Jangan gugup, aku hanya ingin kau melakukan sedikit kebaikan untukku. Dia tersenyum sambil mengeluarkan kerudung dari cincin antariksanya. Lin Ke berjongkok di bawah pohon saat suara tawa seperti lonceng memenuhi telinganya. 4 rekan setimnya menikmati pemandian air panas sementara dia berjaga karena dia adalah satu-satunya siswa laki-laki dalam kelompok itu. Saat dia melihat pakaian yang terlipat rapi di dekat kakinya, seolah-olah dia bisa mencium aroma wanita yang terpancar dari pakaian itu.
Linke menelan ludah tanpa sadar, dan dia berfantasi tentang keempat wanita cantik telanjang yang sedang bermain-main di sumber air panas. Dia merasakan panas hangat di bawah hidungnya, dan tangannya terulur untuk menyekanya. Darah mengotori jari-jarinya. Dia mimisan. Jangan melihat kejahatan. Oh tidak, seharusnya tidak berpikir jahat. Linke ingin menangis. Dia hanyalah seorang pendekar pedang biasa, tanpa kekuatan atau reputasi khusus. Ketika mereka diminta untuk mencari kelompok, dia tidak berinisiatif untuk bergabung dengan tim manapun karena dia tidak bisa berbicara. Dia hanya berdiri dengan bodoh di alun-alun. Baru setelah seorang siswi dari divisi Magus datang untuk mengundangnya ke timnya, dia akhirnya menemukan sebuah kelompok. Linke tidak terlalu mempermasalahkannya karena ia tidak mengenal siswa dari divisi lain. Tentu saja, ia merasa beruntung karena seseorang telah mengundangnya untuk bergabung dengan kelompok mereka. Namun, ketika Linke bertemu dengan anggota tim lainnya, ia mengira ia akan menangis tanpa air mata. Dia memiliki 4 wanita cantik sebagai anggota timnya. Jika ada siswa laki-laki lain di posisinya, mereka mungkin akan mati karena mimisan. Di antara keempat wanita cantik itu, salah satunya menduduki peringkat kelima di divisi Magus, dan yang lainnya adalah siswa terbaik di divisi pemanah. Linke berada di peringkat terakhir di divisinya tahun sebelumnya, jadi meskipun dia memiliki niat jahat terhadap para wanita, dia harus berpikir 2 kali tentang itu. Ia bahkan tidak bisa mempertimbangkan kesempatan yang baik dengan wanita-wanita cantik itu. Sepanjang perjalanan, mereka memperlakukannya seperti kuli. Ia harus mengumpulkan kayu bakar, menyalakan api unggun, dan bahkan harus berjaga di malam hari. Hanya Tuhan yang tahu betapa ia telah bertahan saat menatap keempat wanita cantik itu dalam tidur mereka. Salah satu dari mereka bahkan berbicara dalam tidurnya. Saat memikirkan erangan lembut yang mengaduk suhu tubuhnya, Linke mencoba menangis tetapi gagal meneteskan air mata. Tepat ketika Linke bersukacita atas tubuhnya yang masih utuh dan menyesali hidupnya yang belum lengkap, ia mendengar suara anak muda di dekatnya. Saya yang membangun jalan ini, dan saya yang menanam pohon ini. Kalau kamu mau lewat sini, kamu harus meninggalkan uangmu. Bab 144, Menangis. Aku bukan pencuri. 2. Seorang anak kecil, yang mungkin baru saja belajar berjalan, berdiri di depan Linke dengan kerudung yang menutupi wajahnya. Dia tampak sangat bersemangat dengan tangan kecilnya di pinggangnya. Namun, alisnya yang sedikit berkerut dan matanya yang besar dan penuh kesedihan tampak tidak pada tempatnya. Seorang pencuri tak berperasaan yang bersembunyi dalam kegelapan langsung ambruk ke lantai saat ia menertawakan binatang mitos sombong yang menyampaikan kata-kata pembukaan seorang pencuri profesional yang direkayasanya. Pidato itu dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan ketika seseorang menghalangi jalan orang lain, tetapi pidato itu hanya terdengar menggemaskan ketika diucapkan oleh suara anak muda. Ciptakan kenangan yang tak terlupakan bersama di musim liburan 2025 ini. Iklan pencarian. Linke tercengang. Dari mana anak kecil itu berasal? Mengapa matanya berwarna merah tua? Apa yang baru saja dia katakan? Sekalipun dia tidak mengerti bagaimana anak itu bisa mengucapkan kata-kata itu, dia tetap dapat menebak artinya. Dia ada di sana untuk merampoknya. Namun, bisakah seorang anak yang tingginya hanya sebatas pinggangnya merampoknya? Anak kecil, apakah kau tersesat? Linke tidak dapat melihat hubungan antara anak itu dengan para pencuri dan tentara bayaran yang kejam yang diduga memasuki hutan tersembunyi untuk memburu binatang ajaib. Ada banyak sekali binatang ajaib tingkat rendah di hutan, dan tentara bayaran akan memburu mereka untuk diambil inti ajaibnya. Maka tidaklah aneh bila seorang anak kecil tiba-tiba melontarkan kata-kata kasar kepadanya. Kau anak kecil, seluruh keluargamu adalah sekumpulan anak kecil. Burung vermilion berusia 10.000 tahun itu menggertakkan giginya sambil melotot ke arah manusia yang sembrono itu. Pada saat yang sama, ia mengutuk tuannya, yang sama sekali tidak memiliki prinsip moral. Itu adalah ide bodohnya untuk memiliki binatang mitologi hebat seperti dia untuk menyamar sebagai pencuri untuk merampok orang. Linke tertegun mendengar suara seperti bayi itu dan menggaruk kepalanya karena dia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Oh, oke. Kau bukan anak kecil, oke. Namun, tempat ini tidak aman untuk anak kecil sepertimu. Persetan dengan anak kecilmu. Kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan. Aku pencuri. Pada saat itu, matanya berkaca-kaca karena ia merasa sedih dengan situasi tersebut. Burung vermilion tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu.
Ia memikirkan saat-saat ia bekerja sama dengan tuan-tuannya sebelumnya, dan setiap kejadian dapat mengguncang surga. Hanya orang bodoh yang tidak tahu apa-apa yang akan membuatnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan karakter moralnya. Situasinya bertambah buruk ketika manusia terkutuk itu menolak untuk bekerja sama dengannya dan sama sekali mengabaikan niatnya untuk merampoknya. Linke menghela napas dan mulai berkata, "Mengapa kau begitu?" Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, burung vermilion meledak karena marah dan muncul di depannya dalam sekejap. Tangan kecilnya yang halus membentuk kepalan kecil, dan dia meninju Linke sebelum Linke sempat bereaksi. Linke meratap, dan tubuhnya terpental mundur ke dalam hutan lebat seperti layang-layang yang putus. Setelah beberapa saat, terdengar bunyi dentuman, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Mulut Shen Yanxiao berkedut saat dia melihat binatang mistis yang menyerang Linke dengan begitu brutal dan kemudian dia berjalan ke arahnya. "Kenapa kita harus repot-repot begini? Kita bisa pukul saja dia sampai pingsan," kata burung vermilion dengan tidak senang sambil menarik cadar dari wajahnya. Shen Yanxiao tidak mengatakan apa-apa saat dia mengangkat binatang mistis itu dan berlari ke arah tempat Lin Ke akan mendarat. Bab 145, Penyihir, 1. Naken memegang kristal sinyalnya saat ia berjalan menuju kedalaman hutan tersembunyi. Beberapa saat sebelumnya, ia telah mendeteksi bahwa tim yang menjadi tanggung jawabnya telah kehilangan semua lencana mereka. Oleh karena itu, ia harus mengandalkan sihir yang ia tinggalkan pada kelima siswa tersebut untuk menemukan mereka dan membawa mereka keluar dari hutan. Tidak lama kemudian, Naken menemukan Linke di bawah pohon besar, namun dia dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya bengkak seperti kepala babi sementara pakaiannya kotor. Dia tampak seperti telah mengalami pertempuran yang sengit dan pahit sebelumnya. "Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan." Naken ingat bahwa tim Linke terdiri dari 4 siswi lainnya. Ia menyimpulkan bahwa tim tersebut telah diserang oleh kelompok lain dari penampilan Linke, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi dengan yang lainnya. "Guru Naken," dengan wajahnya yang bengkak, bahkan Linke kesulitan untuk berbicara. "Di mana anggota timmu yang lain?" Naken melirik Linke dan mengamati sekelilingnya. Namun, dia hanya melihat pakaian di tanah tetapi bahkan tidak melihat siluet keempat anggota tim wanita lainnya. "Mereka sedang mandi," Linke berkata jujur sambil menunjuk ke arah sumber air panas dengan tangannya. Naken tanpa sadar melihat ke arah yang ditunjuk Linke. Saat dia melihat 4 sosok wanita cantik saat mereka bermain-main di sumber air panas, dia segera menyadari perilakunya yang kasar dan buru-buru mengalihkan pandangannya sebelum dia berdeham dengan canggung. "Pergi dan tangkap mereka. Kalian semua telah disingkirkan. Aku akan memberimu penawarnya, dan setelah itu, kalian harus mengikutiku keluar dari hutan tersembunyi." Linke menatap Naken dengan wajah berlinang air mata dan berkata, "Guru, saya tidak berani pergi." Setelah memikirkannya, Naken merasa tidak pantas meminta Linke untuk menjemput para siswi juga. Linke juga seorang siswi, dan para siswi mungkin akan menyerangnya jika dia mengganggu mereka di pemandian air panas. "Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Kalau begitu, aku akan memberimu penawarnya. Panggil mereka dari jauh dan tinggalkan penawarnya di dekat sumber air panas agar mereka bisa minum." "Baik, Guru." Linke mengangguk patuh. Naken mengambil 4 botol penawar racun dari cincin luar angkasanya dan memberikannya kepada Linke. Setelah dia melihat sendiri Linke meminum botol penawar racunnya, dia menoleh ke samping untuk mencegah dirinya melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Linke berlari ke arah sumber air panas sambil membawa 3 botol penawar racun. Namun, di tengah perjalanan, dia tiba-tiba mengubah arahnya ke semak-semak di dekatnya. Shen Yanxiao berjongkok di balik batang pohon dan berseri-seri saat melihat wajah Linke yang bengkak. Dia mengulurkan tangan dan mengambil 3 botol penawar racun yang diberikan Linke padanya. Setelah Linke menyerahkan 3 botol penawar racun itu, pandangannya yang terfokus langsung kabur, dan dia berdiri terpaku di tempat. Baru setelah Shen Yanxiao meninggalkannya, dia kembali ke pohon tempat dia sebelumnya berada. Naken merasa bingung ketika Linke kembali kepadanya. Ia melihat mata Linke berkaca-kaca, dan itu memberinya perasaan aneh. Detik berikutnya, tubuh Linke bergetar, seolah-olah dia baru saja bangun dari tidurnya. Linke segera menyadari kehadiran Naken, dan dia langsung panik. Namun, rasa sakit yang tajam di wajahnya membuatnya sulit untuk berbicara.
Guru, Naken, kenapa Anda di sini? Lin Ke mengusap wajahnya yang bingung dan menatap Naken dengan khawatir. Apa katamu? Naken menatap Lin Ke dengan kaget. Reaksi Lin Ke seolah-olah dia baru menyadari keberadaannya saat itu. Bagaimana itu bisa terjadi?